Tiga pemuda yang pertama kali dimasukkan dalam neraka. Diceritakan oleh Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi dari Amir Al-Ashbahi bahwasanya pada suatu hari ia pergi ke Madinah dan bertemu dengan Abu Hurairah yang saat itu ia sedang berada di antara sekumpulan orang-orang. Kemudian aku bertanya kepada seseorang di antara mereka, "Siapakah dia?" Jawabnya, "Dia adalah Abu Hurairah." Dan setelah orang-orang beranjak darinya, aku pun lalu mendekat kepadanya seraya berkata, "Demi Allah, beritahukanlah kepadaku sebuah hadis yang kamu dengar langsung dari Rasulullah." Abu Hurairah berkata, "Duduklah, aku akan memberitahukan kepadamu satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadaku, di mana pada saat itu tidak ada seorang pun selain aku dan beliau." Tiba-tiba ia menghela nafas panjang hingga Abu Hurairah jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri. Setelah Abu Hurairah tersadar dari pingsannya, ia pun mengusap wajahnya dan berkata, "Dengarkanlah, aku mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah SAW." Yang demikian ini berulang hingga 3 kali. Abu Hurairah pingsan. Setelah tersadar dari pingsan yang ketiga, ia pun berkata, "Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti, Allah yang maha pemberi berkah dan maha tinggi memutuskan semua urusan makhluknya, dan setiap dari mereka akan tunduk kepadanya. Kemudian orang pertama yang dipanggil adalah seorang pembaca Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku wahyukan kepada utusanku?" Si pembaca Quran pun menjawab, "Saya telah mengamalkannya sepanjang siang dan malam." Lalu Allah berfirman, "Kamu telah berdusta." Dan malaikat pun berkata, "Kamu adalah pendusta, karena kamu hanya menginginkan pujian dan dikatakan sebagai orang yang mahir dan pandai dalam membaca Al-Quran saja, bukan karena Allah semata. Dan yang demikian itu telah diucapkan oleh orang." Kemudian dipanggillah orang yang kedua, yaitu seorang hartawan. Lantas ditajakan kepadanya, "Apakah yang telah kamu perbuat dengan harta yang telah aku berikan kepadamu?" Ia pun menjawab, "Aku telah membelanjakannya untuk menyambung hubungan silaturahim dan bersedekah dengannya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu telah berdusta." Dan para malaikat pun berkata kepada hartawan tersebut, "Kamu adalah seorang pendusta, karena tidaklah yang kamu kehendaki dari semua itu melainkan agar orang menyebutmu sebagai seorang yang pemurah, dermawan dan tidak bakhil, sedangkan yang demikian itu telah diucapkan oleh orang." Kemudian dipanggillah orang yang ketiga, yaitu seseorang yang berjihad atau berperang di jalan Allah. Lantas ditanyakan kepadanya,
"Karena apa kamu terbunuh?" Ia pun menjawab, "Saya terbunuh karena berperang di jalanmu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu telah berdusta." Dan para malaikat pun berkata, "Kamu adalah seorang pendusta, karena tidaklah kamu melakukan yang demikian, melainkan agar orang menyebutmu sebagai pahlawan yang gagah berani, dan yang demikian itu telah diucapkan oleh orang atau terlaksana di dunia." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk lututku seraya bersabda, "Hai Abu Hurairah, ketiga macam manusia itulah yang paling awal disiksa di neraka." Dan ketika itu sampai kepada Muawiyah, ia pun langsung menangis seraya berkata, "Sungguh benar Allah dan Rasul-Nya." Ia pun lantas membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Hud ayat 15 yang artinya, "Barang siapa yang tujuan amalnya hanya semata menghendaki dunia dan kesenangan harta keindahannya, niscaya kami sempurnakan balasannya di dunia, sedikit pun tidak dikurangi." Kemudian masih dalam surat Hud ayat 16 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan firman-Nya, "Itulah mereka orang-orang yang tiada balasan baginya di akhirat kecuali neraka. Maka lenyaplah semua amal usahanya dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Seorang arif mendefinisikan makna ikhlas adalah, ikhlas berarti menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan dari perhatian, penglihatan, dan penilaian orang lain, sebagaimana ia menyembunyikan kejelekan-kejelekan yang ia telah perbuat. Adapun sebagaimana yang lain mendefinisikan ikhlas adalah tidak menghendaki pujian dari orang lain atas amal yang telah atau akan ia kerjakan. Demikian, semoga bermanfaat. Diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi.